Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Azam SBS English Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang do dan make. Cara mudah membedakan penggunaan do dan make. Kenapa kita harus belajar do dan make? Karena masih saja kita mendapati penggunaan kata do dan make belum tepat. Dan kadang membuat bingung sebagian orang. Maka perlu kita menjelaskan apa sih perbedaan antara do dan make, serta bagaimana menggunakannya di dalam kalimat. Sebelum kita melangkah ke contoh-contoh di dalam kalimat, cara menggunakan kedua kata ini, maka perlu kita merujuk kepada tabel berikut untuk bisa membandingkan sedikit bagaimana perbedaan antara do dan make. Nah, do di sini digunakan ketika berbicara tentang pekerjaan dan tugas yang tidak menghasilkan objek fisik. Jadi, pekerjaan dan tugas yang tidak menghasilkan objek fisik. Kemudian yang kedua, digunakan untuk aktivitas yang tidak spesifik secara umum seperti thing, something, anything, nothing, dan seterusnya. Lalu, kemudian do juga digunakan untuk menggantikan verb atau kata kerja ketika maknanya jelas dan terang. Sedangkan make itu digunakan untuk menghasilkan atau membuat atau membangun atau menciptakan hal yang baru. Kemudian juga make adalah digunakan untuk menghasilkan aksi atau reaksi. Dan make juga digunakan sebelum kata benda yang berkaitan dengan rencana atau keputusan. Mari langsung saja kita melangkah ke contoh-contoh penggunaannya di dalam kalimat. Yang pertama adalah mengenai do. Do digunakan ketika berbicara tentang pekerjaan dan tugas yang tidak menghasilkan objek fisik. Jadi, objek fisik ini tentunya seperti pintu, meja, kursi, dan lain-lain. Itu benda yang nampak. Sedangkan di sini, do digunakan untuk objek non-fisik. Contohnya adalah, have you done your job? Sudahkah kamu mengerjakan pekerjaanmu? Nah, pekerjaan di sini merupakan objek non-fisik. Sehingga yang dipakai adalah do. Dan tidak mungkin di sini dipakai make. Have you made your job? Ya. Lalu kemudian contoh yang kedua, I cannot do the task. Saya tidak dapat melakukan tugas itu. Ya, saya tidak bisa mengerjakan tugas itu. Kemudian contoh berikutnya, I should start doing the housework. Saya seharusnya mulai mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya, jadi ketiga ini yaitu job, kemudian task, dan housework merupakan objek non-fisik. Sehingga yang dipakai adalah do. Lalu, do juga digunakan untuk aktivitas yang tidak spesifik secara umum seperti think, something, anything, nothing, dan seterusnya. Jadi, ini adalah aktivitas yang tidak spesifik. Misalnya, I want to do something. Saya ingin mengerjakan sesuatu. Jadi, something di sini merupakan aktivitas yang tidak spesifik. Sesuatu itu apa? Jadi, kita nggak tahu apa. Jadi, cuman ingin melakukan sesuatu, tapi kita belum tahu apa yang akan dikerjakannya atau apa yang saya akan kerjakan. Saya ingin mengerjakan sesuatu. Jadi, aktivitas yang tidak spesifik. Lalu, kemudian contoh yang kedua, she doesn't do anything.
Dia tidak mengerjakan apa-apa. She doesn't. Dia tidak mengerjakan anything, apa-apa. Jadi di sini merupakan aktivitas yang tidak spesifik. Jadi dia tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian berikutnya, do juga digunakan untuk menggantikan verb ketika maknanya jelas. Ya, ketika maknanya jelas. Contohnya adalah I will do the dishes. I will do the dishes. Jadi saya akan mengerjakan piring. Ya, sebenarnya do di sini adalah mencuci, tapi digunakan untuk menggantikan kata wash. Ya, jadi I will wash the dishes. Saya ingin mencuci piring, tapi bisa dipakai dengan do. Ya, maka kita pakai I will do the dishes. Saya akan mencuci piring. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu do ini dipakai terkadang untuk menggantikan kata kerja yang maknanya jelas. Jadi misalnya wash, sebenarnya di sini bisa kita pakai wash. I will wash the dishes. Tapi dengan menggunakan do sudah dipahami bahwa do di sini merupakan mencuci, ya. Jadi I will do the dishes. Saya akan mencuci piring. Lalu kemudian contoh berikutnya, do I need to do my hair? Do I need to do my hair? Nah, di sini juga do untuk menggantikan kata kerja juga. Jadi sebenarnya di sini bisa kita pakai to cut my hair, ya, atau to comb my hair. Jadi cut memotong rambut atau menyisir rambut. To comb itu menyisir rambut. Jadi ada dua. Bisa kita pakai untuk menyisir rambut atau untuk mencukur rambut. Do I need to do my hair? Apakah saya perlu mencukur rambut saya? Jadi do di sini merupakan pengganti kata kerja cut, memotong rambut. Tetapi dengan mengatakan seperti ini saja sudah dipahami bahwa saya ingin memotong rambut. Kemudian yang ketiga, you do the kitchen, I will do the lawns. Kamu membersihkan dapur, saya yang akan memotong rumput. Jadi di sini do itu juga kembali lagi menggantikan kata kerja, dan do di sini pun menggantikan kata kerja. Jadi do untuk kitchen, you do the kitchen maksudnya kamu membersihkan dapur. Sedangkan I will do the lawns maksudnya adalah saya yang akan memotong rumput. Ya, saya yang akan memotong rumput. Ya, demikian contoh-contoh untuk do. Sekarang mari kita melangkah dengan contoh make. Make di sini yaitu untuk menghasilkan atau membuat, membangun atau menciptakan hal yang baru, atau untuk menunjukkan asal dari sesuatu atau bahan yang digunakan. Ya, misalnya contoh, Uniqlo is made in Japan. Uniqlo is made in Japan. Jadi Uniqlo ini merupakan nama produk. Uniqlo is made, dibuat di Jepang. Ya, jadi baju atau pakaian Uniqlo dibuat di Jepang. Jadi made dipakai untuk menghasilkan atau membuat sesuatu. Lalu kemudian berikutnya, her wedding ring is made of gold. Her wedding ring is made of gold. Cincin kawinnya terbuat dari emas. Ya, jadi made di sini made merupakan kata kerja ketiga setelah daripada make. Jadi make ini kata kerja pertama, sedangkan made di sini adalah kata kerja ketiga. Jadi made terbuat dari emas. Lalu contoh yang ketiga adalah his shoes is made of leather. Sepatunya terbuat dari kulit. Jadi made juga terbuat, jadi membuat, maka yang dipakai made.
Tidak mungkin kita pakai do atau done di sini. Jadi his shoes is done. Enggak, tapi kita pakai his shoes is made. Ya, jadi sepatunya terbuat dari leather. Karena ini merupakan objek fisik ya. Ini gold objek fisik, ya Uniqlo juga objek fisik, kemudian leather juga objek fisik. Maka semua objek fisik atau menghasilkan, membangun atau menciptakan hal yang baru, maka yang dipakai adalah make. Lalu make juga dipakai untuk menghasilkan aksi atau reaksi. Contohnya, your smile make me happy. Senyummu membuatku bahagia. Jadi aksinya yaitu menghasilkan aksi ya. Your smile jadi membuat bahagia. Jadi senyummu membuatku bahagia. Maka kita pakai make, membuat ya, membuatku bahagia. Kita tidak pakai do. Your smile do me happy ya, tapi kita pakai adalah your smile make me happy. Lalu kemudian contoh kedua, don't do that. It will make you regret. Jangan lakukan itu. Hal itu akan membuatmu menyesal. Nah, di sini kita pakai do untuk sesuatu yang masih umum ya, sesuatu yang kita belum tahu apa itu ya. Jadi jangan lakukan itu. Itu di sini kita nggak tahu apa. Maka kita pakai do. Don't do that. Lalu it will make you regret. Nah, di sini adalah aksi, reaksi. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan menyesal. Maka di sini it will make. Kita pakai make. It will make you regret. Maka jangan lakukan itu karena hal itu akan membuatmu menyesal. Ya, regret. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu make digunakan sebelum kata benda yang berkaitan dengan rencana atau keputusan. Ya, maka kita pakai make, kita nggak pakai do ya di sini. Kalau berkaitan dengan rencana atau keputusan. Contohnya adalah they are making plans to build a long bridge. Mereka making plans, membuat. Kita pakai making karena are making di sini merupakan present continuous ya, present continuous tense, sedang berlangsung. Jadi mereka sedang membuat rencana untuk membangun sebuah jembatan panjang. Jadi plans merupakan rencana ya, kata benda yang berkaitan dengan rencana. Plans ini adalah rencana. Maka yang dipakai adalah make. They are making plans to build a long bridge. Mereka membuat rencana untuk membangun sebuah jembatan panjang. Kemudian contoh berikutnya, I need to make a decision for our own safety. I need to make a decision for our own safety. Saya perlu membuat rencana, keputusan untuk keselamatan kita bersama. Ya, untuk keselamatan kita bersama. Saya perlu membuat sebuah keputusan untuk keselamatan kita bersama. Ya. Di sini juga pakai make ya, karena di sini decision adalah keputusan. Jadi membuat keputusan, to make a decision, to make a decision. Kemudian they didn't know he was the one who made the decision. Mereka tidak tahu kalau dia yang membuat keputusan itu. Nah, di sini decision lagi harus pakai made ya, make atau made. Di sini made pakai made karena sifatnya lampau ya. Ini kata kerja kedua karena di sini adalah lampau. They didn't know he was the one who made the decision. Mereka tidak tahu kalau dialah yang membuat keputusan itu. Jadi mereka tidak tahu kalau dialah yang membuat keputusan itu. Nah, demikian ya teman-teman. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa memahami penggunaan do dan make di dalam kalimat. Agar kita bisa
lancar di dalam menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kemudian hari ini jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa dapat lagi mempersembahkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Thanks for watching and see you later.